Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas UAS mata kuliah Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Anak. Dosen pengampu Ibu Dr. Chandra Asri Windarsi, SH MPD, PG PAUD IKIP Siliwangi. Disusun oleh nama Ida Rosida, NIM 24070125, kelas B3 Purwakarta 2024. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Hak-hak anak mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, serta hak untuk didengar suaranya. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara guna menjamin terpenuhnya hak-hak tersebut. Beberapa permasalahan yang sering terjadi pada anak: 1. Yaitu pola asuh yang kurang mendukung. 2. Bullying atau ejekan. Yang ketiga, kurangnya perhatian dan kasih sayang. Yang keempat, kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang kelima, kesulitan dalam berkomunikasi. Dan ini ada beberapa solusi untuk permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu orang tua perlu meluangkan waktu berkualitas untuk berinteraksi dengan anak, seperti bermain atau membaca bersama, menjalin komunikasi terbuka, dan memberi dukungan emosional agar anak merasa dihargai dan dicintai. Mengedukasi orang tua tentang pola asuh yang positif dan non-kekerasan. Kemudian menggunakan pendekatan disiplin yang lebih berbasis dialog dan pemahaman daripada hukuman fisik atau verbal. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang dampak negatif kekerasan terhadap anak, menghubungi pihak berwenang atau layanan perlindungan anak jika ada kekerasan yang berpotensi membahayakan. Kemudian, mengajarkan anak untuk saling menghormati dan memahami perbedaan. Guru dan orang tua perlu memberikan contoh perilaku positif dan intervensi jika ada bullying. Menggunakan metode yang membantu anak mengekspresikan perasaan seperti melalui seni atau permainan peran. Dan yang terakhir, memberikan bimbingan tambahan bagi anak. Dan ada beberapa treatment yang bisa diterapkan untuk memperbaiki pola asuh yang kurang tepat, agar anak bisa tumbuh dalam lingkungan yang lebih positif dan mendukung. Berikut beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran orang tua. Yang kedua, mengajarkan disiplin positif. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik. Yang keempat, memberikan dukungan emosional. Yang kelima, mendorong interaksi positif. Yang keenam, menghindari perbandingan dengan anak lain. Dan yang terakhir, kalau perlu konsultasi dengan ahli jika diperlukan. Dan ini ada beberapa dokumentasi treatment yang sudah diimplementasikan di KBA Zahra, yaitu untuk mengatasi pola asuh yang kurang tepat dengan cara memberikan edukasi tentang pola asuh yang sehat melalui buku atau konseling, mengajak orang tua untuk memahami pentingnya mendukung perkembangan emosional anak tanpa kekerasan. Kemudian mendorong interaksi positif dengan cara orang tua bisa menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan anak melalui bermain, membaca, atau aktivitas bersama seperti yang ada di dokumentasi itu. Kemudian menggunakan metode bonding seperti pelukan, pujian, dan ekspresi kasih sayang. Mengajarkan disiplin positif, menggunakan pendekatan berbasis komunikasi dan pemahaman daripada hukuman fisik, memberikan konsekuensi yang mendidik seperti menjelaskan akibat dari perbuatan tanpa menakut-nakuti anak, kemudian memberikan dukungan emosional dengan cara menanamkan rasa percaya diri pada anak dengan memberikan apresiasi terhadap usaha mereka, dan itu bisa kita lakukan melalui media buku dan tontonan edukasi. Kesimpulan, pola asuh yang kurang tepat dapat berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, emosi,
emosional, dan sosial anak. Pola asuh otoriter, permisif, atau tidak konsisten seringkali menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam berperilaku, beradaptasi, dan membentuk kepribadian yang sehat. Oleh karena itu, penting bagi orang tua atau pengasuh untuk memahami dan menerapkan pola asuh yang positif dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak demi terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas.